Ada banyak teori konspirasi yang berkembang di dunia, ada beberapa yang terdengar konyol tapi ada juga beberapa yang benar-benar gila. Kali ada beberapa teori konspirasi gila yang bakal kita bahas. Glenn Miller menghancurkan Uni Soviet dengan menjadi pemimpinnya. Bagi mereka yang tidak tahu, Glenn Miller adalah musisi dan komposer Amerika legendaris tahun 1930-an hingga 1940-an, yang mencetak lebih banyak hit nomor satu daripada siapapun sejak saat itu. Pada tahun 1942, di puncak popularitasnya, Miller mengajukan diri untuk bergabung dengan tentara dan menciptakan band Angkatan Udara. Namun, pada bulan Desember 1944 pesawatnya menghilang ketika melintasi Selat Inggris. Ada banyak versi alasan mengapa pesawatnya jatuh, beberapa menyalahkan karburator yang salah, yang lain menganggap itu jatuh oleh api ramah. Namun, beberapa ahli teori konspirasi Rusia mengetahui kebenarannya. Kenyataannya, Miller tidak pernah mati. Dia diam-diam diangkut ke Uni Soviet dan mengambil tempat kader partai di Petrozavodsk, dengan asumsi identitas baru Yuri Vladimirovich Andropov. Karena sebagian berasal dari Yahudi Rusia, Miller dapat berbicara dalam bahasa Rusia, kata mereka. Selain itu, kemiripan antara Miller dan Andropov sangat mencolok. Setelah itu, Andropov, yang benar-benar Miller, membuat karir yang menakjubkan. Pada tahun 1945, ia menjadi duta besar untuk Hongaria. Pada 1967, ketua KGB. Pada tahun 1982, pada kematian Brezhnev, ia menjadi sekretaris jenderal partai, pemimpin tertinggi Uni Soviet. Tidak seperti kebanyakan pemimpin Soviet lainnya, ia berbicara bahasa Inggris yang sangat baik, menari tango dan menyukai whisky dan jazz Amerika, terutama rekaman Glenn Miller. Dia mempromosikan Mikhail Gorbachev tertentu, yang akan menjadi pemimpin Uni Soviet dan menjadi ujung tombak perestroika. Dia sudah sangat sakit ketika menjadi sekretaris jenderal dan meninggal pada 1984, dalam usia 70 atau 80, jika dia adalah Glenn Miller, kata ahli teori konspirasi. Tapi dia adalah penulis impuls yang mengakibatkan kehancuran Uni Soviet. Orang Amerika memenangkan Perang Dingin dengan bantuan agen rahasia mereka. Bahwa seluruh periode 297 tahun antara tahun 614 dan 911 sebelum Masehi sepenuhnya hanya bohong belaka dan periode tersebut tidak pernah terjadi. Dikenal sebagai Phantom Time Hypothesis, teori ini pertama kali diajukan oleh ahli sejarah Heribert Illig pada tahun 1991. Teorinya kurang lebih menyatakan bahwa Kaisar Romawi, Paus Kaisar Bizantine berkonspirasi untuk menambahkan periode semu sepanjang 297 tahun pada buku sejarah. Kurang lebih, pemimpin dunia pada masa itu memutuskan, untuk melegitimasi klaim kekuasaan mereka perlu menciptakan sebuah periode palsu di masa di mana mereka bangkit menuju kekuasaan. Oleh karena itu, bila kita mempercayai apa yang Illig yakini, saat ini kita hidup pada tahun 1723. Yang menarik, dia mengklaim bahwa ada bukti sains bahwa periode tersebut semata hanya dibuat-buat. Ia mengklaim bahwa ada sangat sedikit bukti arkeologis antara tahun 614 dan 911, periode tersebut pastilah dibuat-buat. Kehadiran arsitektur Romawi kuno pada abad ke-10 di Eropa menunjukkan bahwa era Romawi tidak sejauh yang awalnya dibayangkan. Walaupun teori ini mendapatkan banyak celaan dan kritik oleh para ilmuwan ahli sejarah, tak ada seorang pun yang menyatakan secara eksplisit bahwa semua itu tidak benar. Jadi, siapa yang tahu?